kalau antum sekarang sebagai pimpinan yang ada di pondok pesantren, maka sudah saatnya antum mengambil sebuah kebijakan. Apa kebijakannya? Yaitu harus memaksimalkan program belajar bahasa Arab. Assalamualaikum Furkaner, selamat datang di podcast Ikhlas, Ikhwan Berkelas. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi banyak nih terkait tema kita hari ini, yaitu urgensi bahasa Arab bagi penghafal Quran. Nah, mungkin Furkaners di rumah yang mendengar topik ini sudah bisa menerka-nerka nih, kira-kira siapa pemateri kita pada hari ini. Langsung saja sudah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Yasir Eskom IMA, Direktur Darul Lughah Al-Arabiyah, serta pakar dan praktisi pengajaran bahasa Arab. Selamat datang Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dafa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Dafa sehat juga Ustadz. Masya Allah. Ya Ustadz, mungkin boleh sebelum kita mulai disapa dulu Furkaners yang ada di rumah Ustadz. Di kamera sebelah sini Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam acara podcast yang bertema urgensi bahasa Arab bagi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan para pemirsa yang budiman bisa nantinya mengambil istifadah, mengambil inspirasi dari diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala. Amin, amin, amin. Baik Ustadz. Dafa ingin mengingatkan juga Ustadz nih bagi Furkaners juga di rumah, hari ini podcast kita Ikhlas disponsori oleh Getanyo Perfume. Baik Ustadz, terkait topik kita pada hari ini, pada hari ini Ustadz, sangat menarik sekali, urgensi bahasa Arab bagi penghafal Quran. Nah, kita tahu Darul Lughah Al-Arabiyah adalah lembaga pelatihan bahasa Arab, Ustadz, yang kiprahnya sudah luar biasa, sudah memiliki program kerjasama pelatihan bahasa Arab di beberapa ma'had tahfiz, bahkan sampai 150 ma'had tahfiz. Kalau dari Ustadz sendiri, Ustadz, dari pandangan Ustadz, bagaimana Ustadz melihat ma'had tahfiz yang ada di Indonesia sekarang, Ustadz? Mungkin spesifiknya di Provinsi Aceh. Itu. Bagaimana Ustadz kira-kira? Baik, terima kasih Dafa atas pertanyaannya yang luar biasa dan ini menarik sekali untuk kita bahas karena memang bisa dikatakan ma'had tahfiz itu dari hari ke hari itu semakin banyak dan baik itu yang ada di Aceh maupun yang ada di Indonesia. Mungkin sekarang sudah ratusan pondok pesantren yang sudah berdiri di Indonesia. Nah, kita sendiri alhamdulillah dari Darul Lughah Al-Arabiyah yang berkonsentrasi di bidang pengajaran bahasa Arab sudah banyak bekerja sama dengan pondok pesantren yang dimana mereka berkonsentrasi di bidang tahfizul Quran. Nah, dari perjalanan kita dan juga kerjasama yang sudah kita lakukan dengan ma'had tahfiz baik di Aceh maupun di Indonesia, kita menemukan fenomena-fenomena di lapangan terkait dengan sebagian kecil ataupun sebagian besar dari ma'had tahfiz kita ini belum memberikan perhatian yang serius di bidang bahasa Arab itu sendiri. Bahkan ketika awalnya sebelum kita mengadakan kunjungan ataupun kerjasama dengan beberapa pondok pesantren, ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya kalau kita menghafal Quran kemudian belajar bahasa Arab, nanti kita tidak akan khatam dalam menghafal Quran. Dalam artian belajar bahasa Arab ini akan mengganggu nantinya proses hafalan Al-Quran di pondok pesantren. Maka ketika adanya statement seperti ini, pernyataan seperti ini, maka yang muncul apa? Belajar bahasa Arab itu merupakan program sambilan yang mereka tidak memfokuskan bagaimana para penghafal Al-Quran ini juga mengerti bahasanya Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Ya. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian mudah memahaminya. Di antara banyaknya bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini, Allah telah memilih bahasa Arab untuk menjadi bahasa Al-Quran. Berarti bahasa Arab ini bahasa yang sangat spesial. Betul, Ustaz. Yang dimana baik yang hafal Quran, yang tidak hafal Quran, apalagi yang menghafal Al-Quran, itu sangat perlu untuk mereka pelajari bahasa Arab ini sendiri. Bisa dikatakan bahasa Arab dan Al-Quran itu tidak bisa kita pisahkan. Iya, betul. Betul Ya. sekali, Ustaz. Jadi sangat aneh ketika ada yang mengatakan baik itu Ustadz maupun santrinya, saya pinginnya hafal Quran saja Ustadz. Saya tidak mau belajar bahasa Arab. Nah, tentunya ini satu statement yang sangat-sangat aneh. Karena kalau kita buka Al-Quran dari awal sampai akhir semuanya dengan berbahasa Arab. Nah, maka oleh karena itu ini sebenarnya menjadi motivasi bagi kita semua agar kita khususnya yang sedang menghafal Al-Quran ataupun sudah menyelesaikan Al-Quran 30 juz agar lebih lagi termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kita sangat ingin tahu apa-apa yang ada di Al-Quran itu, kita akan tahu nantinya kalau kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu sendiri. Baik, seperti itu kira-kira. Baik, Ustaz. Jujur Ustaz, menjadi tanda tanya juga bagi Dava Ustaz. Mungkin lebih ke kaget juga sih Ustaz, ternyata masih ada beberapa mahatafiz kita yang mengenyampingkan program bahasa Arab Ustaz ya. Iya. Padahal tadi sempat sekilas Ustaz jelaskan kalau bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Iya. Ya harusnya ini berdampingan Ustaz ya dengan penghafal Quran itu sendiri. Harus seimbang antara keduanya. Iya. Nah, Ustadz, kira-kira Ustadz, bagaimana urgensi dari bahasa Arab ini bagi penghafal Quran, Ustadz? Baik. Yang perlu kita ketahui pertama sekali adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ini menjadi bahasa Al-Quran, tentunya banyak sisi-sisi positif yang bisa kita dapatkan ketika seseorang penghafal Al-Quran bisa bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Ya. Yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ini menjadi bahasanya Al-Quran, berarti bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mudah di antara bahasa-bahasa lainnya. Dari beribu bahasa lain yang ada di negara ini. Iya, di dari banyaknya bahasa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab menjadi bahasanya Al-Quran. Jadi poin yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu berarti bahasa yang mudah. Mudah. Ya, bahasa yang mudah. Baik dari sisi istima'nya, dari sisi menyimaknya, berbicaranya, kemudian membacanya dan juga dari sisi menulisnya. Namun realita yang terjadi sekarang adalah kenapa bahasa Arab itu susah. Ya, banyak penghafal Al-Quran yang belajar bahasa Arab, ada yang 5 tahun, 6 tahun, tapi belum bisa bahasa Arab, sehingga mereka mengklaim bahwasanya bahasa Arab itu susah. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan bagaimana dia belajar bahasa Arab, dengan siapa dia belajar bahasa Arab, kemudian bagaimana metodologinya. Ya, ini yang harus kita ketahui bersama, sehingga nanti kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu mudah. Tapi yang membuat bahasa Arab itu susah adalah kita sendiri. Kita memang tidak ada niat untuk belajar bahasa Arab. Kemudian juga pengajarnya yang tidak bisa bahasa Arab dan juga tidak bisa mengajarkan bahasa Arab itu sendiri. Dan juga terkait dengan kitab apa yang kita pilih. Jadi kita harus membedakan sekarang bahasa Arab yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih menjadi bahasa Al-Quran, berarti itu bahasa yang sangat-sangat mudah untuk dipelajari. Nah, kenapa kita susah mempelajari bahasa Arab itu sendiri? Itu karena kitanya nggak tahu caranya, dengan siapa kita belajarnya, berapa lama harus kita pelajari bahasa Arabnya, kitab apa yang harus kita gunakan.
Nah, sehingga kalau kita mengetahui hal ini, maka seseorang yang ingin belajar bahasa Arab itu akan terasa dengan mudah. Nah, sekarang apa problemnya ketika seorang penghafal Al-Quran itu tidak mengerti bahasa Arab? Nah, karena sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, alhamdulillah kita sudah banyak mengunjungi pondok-pondok pesantren tahfizul Quran, dan di dalamnya para penghafal Al-Quran tidak mengerti bahasa Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Nah, yang pertama kita melihatnya ada perbedaan yang cukup signifikan dari sisi motivasi yang pertama. Nah, maksudnya bagaimana? Orang yang hafal Al-Quran, dia mengerti bahasa Arab, dia bisa bahasa Arab, itu lebih bersemangat. Dengan para penghafal Al-Quran, dia tidak mengerti bahasa Arab. Nah, orang yang menghafal Al-Quran, dia mengerti apa yang dihafalkan, dia jauh lebih bersemangat dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran dan dia tidak tahu apa yang dihafalkan. Nah, ini yang kita temukan di beberapa pondok pesantren, yang dimana sebelumnya mereka menghafal Quran dan tidak mengerti, dengan setelahnya mereka menghafal Quran dan mengerti bahasa itu sendiri, kita melihat perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Ya, maka ini sebenarnya ini menjadi motivasi bagi kita yang memiliki pondok pesantren ataupun kita penghafal Quran. Kita akan lebih giat lagi dari sisi menghafalnya, dari sisi memurajaahkan Al-Quran itu sendiri. Kita akan lebih giat dan bersungguh-sungguh lagi dari ketika kita mengetahui apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah problematika yang kedua, penghafal Al-Quran dia tidak mengerti bahasa Arab. Yang kita temukan adalah tidak tahu ketika dia salah dalam membacanya. Ya. Ketika dia membaca, dia tidak tahu kalau dia sedang salah, karena dia hanya mengandalkan dari sisi hafalannya saja. Iya, Ustaz. Ya. Kalau hafalan saya kuat, saya akan tahu nanti saya salah ketika saya coba akan mengulang lagi ayat tersebut. Tapi berbeda halnya ketika seorang penghafal Al-Quran, dia tahu bahasa Arab, maka dia akan tahu kesalahannya itu sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab itu sendiri. Ataupun dalam bahasa kita, dalam kaidah nahwu dan shorof. Nah, contoh misalnya, ketika kita membaca ayat Al-Quran, sayaqulus sufaha uminan nasi, dan seterusnya. Nah, kenapa di sini dibaca sayaqulus sufaha bukan i dan a? Karena di sini jatuhnya fa'il. Ya, dan fa'il itu harus sayaqulus sufaha Jadi kalau saya tidak menghafal Quran, tapi saya tahu bahasa Arab, sedangkan Dafa membaca, sayaqulus sufaha misalnya, saya langsung tahu, walaupun saya tidak hafal Quran. Tahu kesalahannya. Tahu kesalahannya, karena tidak mungkin Pasti Nah, kemudian antum tanya sama saya, Ustaz kenapa tahu? Ustaz kan tidak hafal Quran. Iya. Sedangkan antumnya hafal Quran, tidak tahu kalau antum salah. Iya, betul. Nah, karena antum hanya mengandalkan hafalan tadi. Karena hafal saja. Hafal saja. Tapi seorang yang tahu bahasa Arab dan dia tidak hafal Quran, dia akan tahu kesalahannya. Kemudian lanjut lagi ya, sayaqulus sufaha'u minan nasi. Nah, min di sini harfu jar. Setelah min ini harus kasrah, baris bawah, minan nasi. Nggak boleh minan nasu atau minan nasa. Iya, Ustaz. Nah, jadi walaupun saya nggak hafal Quran, saya tahu kalau Dafa sedang salah dalam membaca Al-Quran. Jadi walaupun antum 30 juz, saya nggak hafal Quran, saya tahu antum salah. Maka ketika orang-orang yang bisa bahasa Arab, dia tidak hafal Quran, dia berdiri di belakang imam, mendengarkan imam membaca Al-Quran, dia tahu kalau imam ini salah.
Nah, imam ini benar, walaupun dia tidak menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, ini kelebihan yang sangat luar biasa dimiliki penghafal Quran, dan dia juga bisa bahasa Arab. Dia bisa bahasa Arab. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penghafal Quran yang bisa bahasa Arab, dia akan menghayati. Baik. Nah, bahkan ke tahapan mentadabburi ayat-ayat yang dia baca ataupun yang dia dengar. Maka sungguh beruntung para penghafal Al-Quran yang bisa bahasa Arab. Ya, ketika dia jadi imam, dia bisa menangis. Kenapa menangis? Karena dia bisa bahasa Arab. Dia mengerti apa yang dia baca. Betapa bahagianya seorang makmum. Ya, seorang makmum, dia penghafal Quran, dan dia bisa bahasa Arab. Kemudian dia menangis ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita salat misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, diimami oleh para a'immah yang sangat luar biasa. Ya, bahkan para imam-imam di sana menangis. Nah, kemudian kita lihat juga jamaah menangis. Menangis mereka kita tidak tahu, tapi kita harus berhusnuzon. Ya, menangis karena mendengarkan bacaan yang merdu, atau mau menangis karena kakinya diinjak. bisa jadi beberapa kemungkinan, Ustaz. Menangis karena kakinya keinjak sama makmum lainnya. Nah, tapi ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, khususnya bagi jamaah haji, jamaah umroh. Kita salat di Masjidil Haram, kita salat di Masjid Nabawi, para imam sudah menangis, tapi kita belum menangis. Ataupun kita menangis, kita nggak tahu apa yang kita tangisi. Apakah karena memang merdu sekali suara dari para imam, sehingga membuat kita juga terharu mendengarkan para imam dalam membaca Al-Quran. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwasanya penghafal Al-Quran itu harus tahu apa yang dia hafalkan. Penghafal Al-Quran itu harus tahu apa yang dia baca. Sehingga dalam implementasinya, dalam prakteknya ketika dia membaca Al-Quran, dia akan menangis, ya. Dia akan berlama-lama dengan Al-Quran. Nah, ini kita temukan juga fenomena. Di lapangan orang hafal Quran, hafal satu ayat, hafal satu lembar, sudah bosan. Ya, bahkan kita sendiri mungkin ketika kita membaca Al-Quran, mungkin 5 ayat sudah merasa bosan baca Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Tidak tahu artinya. Ya, tidak tahu apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kita tidak tahu. Maka cepat sekali bosannya. Iya, Ustaz. Ya, kita tidak menikmati apa yang kita baca. Contoh halnya misalnya Dafa sekarang baca bacaan bahasa Indonesia. Coba baca, sedangkan antum nggak ngerti. Ya mungkin 1-2 menit sudah merasa bosan. Iya, betul, Ustaz. Ya, kemudian tidak baca lagi, kan seperti itu. Betul. Begitu juga ketika baca Al-Quran. Jadi ketika para penceramah terus memberikan motivasi baca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi pada prakteknya yang baca Al-Quran ini cepat merasa bosan. Karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Maka bagi pembaca Al-Quran pun kita sedikit demi sedikit untuk belajar bahasa Arab ini sendiri. Bahasa Arab ini juga. Begitu juga ketika kita sholat. Maunya dalam sholat itu cepat-cepat selesainya. Apalagi sekarang ada sholat kilat ya. Sholat kilat yang sholat 5 menit, 10 menit sudah selesai. Sholat tarawih, sholat isya, dan sholat-sholat lainnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena yang kita baca selama ini kita nggak tahu. Kita tenang. Tapi berapa beruntungnya orang yang baca Al-Quran, penghafal Quran, maha tahfiz, yang di sana ada pendidikan bahasa Arabnya, yang bertujuan supaya melahirkan penghafal Al-Quran yang mengerti apa yang dia baca. Saya rasa itu dulu, masih banyak ya hal-hal lainnya yang berkaitan dengan problematika penghafal Quran tapi tidak bisa bahasa Arab. Baik, Ustaz. Ini menarik sekali, Ustaz.
ini Dava seperti sudah mendapatkan jawaban dari fenomena yang terjadi di anak muda sekarang, Ustadz. Mungkin termasuk juga Dava, Ustadz. Mungkin beberapa dari kita pernah merasakan baca Al-Quran itu tidak bisa serius gitu, Ustadz. Baca Al-Quran itu cepat bosan. Begitu juga tadi dengan ibadah sholat, Ustadz. Ibadah sholat pengennya cepet-cepet. Pengennya kalau bisa selesai dalam 2 menit, 3 menit itu langsung gitu, Ustadz ya. Dan ternyata salah satu faktornya, Ustadz, mungkin karena tadi kita tidak memahami apa yang kita baca, kita tidak memahami apa yang sedang kita lakukan itu, Ustaz ya. Karena tidak ada pemahaman terkait bahasa Arab. Baik. Padahal dengan bahasa Arab tadi sempat Ustaz katakan kita sebagai penghafal Al-Quran kita bisa mendapatkan warning, Ustaz ya, di mana bacaan kita yang salah. Bahkan untuk yang bukan penghafal Al-Quran bisa tahu di mana letak kesalahan bacaan bagi yang penghafal Quran gitu, Ustaz. Bahkan mendapat nikmat menangis ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran karena mengetahui artinya, bukan karena tadi kakinya dipijak, Ustaz ya. Nah, jadi ini gimana nih, Ustaz, dengan fenomena yang sebanyak ini? Tadi ada Mahat Tahfiz yang ternyata tidak seimbang antara hafal Quran dan penguasaan bahasa Arab. Kira-kira gimana solusinya, Ustadz, agar hal ini itu dikembalikan seperti yang seharusnya seperti itu? Ya. Baik, yang harus kita garis bawahi adalah yang pertama sekali, dan ini sudah saya sampaikan di awal podcast tadi, bahwasanya jangan pernah kita pisahkan antara bahasa Arab dan Al-Quran. Jangan pernah sesekali kita mengatakan program belajar bahasa Arab ini mengganggu program menghafal Al-Quran. Karena kalau dua hal ini keluar dari mulut kita, maka belajar bahasa Arab ini menjadi program sambilan. Yang dimana nantinya kalau sudah sambilan, berarti kita tidak serius lagi nantinya ketika kita belajar ataupun mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak. Jadi dua hal ini sangat penting yang harus kita garis bawahi, bahwasanya tadi bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu merupakan bahasa Arab yang dimana dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Nah, hal ini nih yang paling mendasar sebenarnya kenapa kita semua harus belajar bahasa Arab. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di awal tadi ya, dalam tahapan belajar Al-Quran itu sendiri, mulai dari belajar pengucapan huruf hijaiyah, kemudian belajar tahsin, kemudian baru menghafal, kemudian ada tadabburnya, kemudian pengamalannya. Ya, pengamalannya. Nah, sekarang kita lihat banyaknya maha tahfiz melahirkan setiap tahunnya penghafal Al-Quran, tapi yang menjadi pertanyaan adalah berapa persen yang sanggup mengamalkan isi Al-Quran? Ya, sanggup mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Apakah para penghafal Al-Quran ataupun pembaca Al-Quran sudah mencerminkan, sudah mencerminkan apa-apa yang disampaikan di Al-Quran itu sendiri atau belum? Nah, kenapa belum maksimal hasilnya? Salah satu penyebabnya tadi, karena kita tidak tahu apa yang kita baca, tidak tahu kandungannya. Bahkan tahapan membaca tafsir ya, membaca Iqra saja masih terbata-bata kita. Tapi betapa beruntungnya kalau kita belajar dari tahapan huruf hijaiyah, kemudian tahsin, hafal Quran sampai bisa membaca tafsir, itu sangat luar biasa. Nah, jadi yang kita harapkan dari bahasa Arab ini sendiri adalah bagi kita yang ingin belajar bahasa Arab, bagaimana kita bisa mengimplementasikan pesan-pesan yang ada di Al-Quranul Karim, itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita sudah tahu problemnya, ya, sudah tahu bagaimana problematika yang terjadi di lapangan. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Ya. Pemirsa, ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, kalau antum sekarang sebagai pimpinan
yang ada di pondok pesantren, maka sudah saatnya antum mengambil sebuah kebijakan. Apa kebijakannya? Yaitu harus memaksimalkan program belajar bahasa Arab. Nah, kalau antum penghafal Al-Quran, sekarang antum harus tahu bahasa Arab ini, Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Apa yang antum baca, antum harus mengerti sehingga antum bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karena itu, dalam belajar bahasa Arab ini harus dengan serius. Ya, harus dengan serius. Bagaimana kita mengharapkan santri-santri kita bisa hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu sekian, begitu juga kita harus menargetkan mereka harus bisa bahasa Arab. Ya. Harus bisa mereka bahasa Arab. Yes. Jangan sampai kita punya persepsi bahasa Arab ini mengganggu program hafalan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada persepsi seperti ini, nah ini yang harus kita perbaiki. Bahkan sebaliknya, seperti yang saya sampaikan tadi. Betapa banyak pondok-pondok pesantren yang kita sudah bekerja sama dengan pondok tersebut. Santrinya sebelumnya menghafal Al-Quran tapi tidak bisa bahasa Arab. Tapi ketika mereka bisa bahasa Arab kemudian melanjutkan hafalan mereka, itu lebih dahsyat lagi. Semangatnya luar biasa. Bahkan pernah suatu ketika kita bekerja sama dengan salah satu pondok pesantren tahfizul Quran. Nah, kebetulan waktu itu pimpinannya cerita sama saya, Ustaz, mereka sudah hafal Quran 30 juz, kemudian mereka sudah bisa bahasa Arab sekarang. Selanjutnya saya mengajarkan tafsir kalau tidak salah saya waktu itu. Saya mengajarkan tafsir dalam bahasa Indonesia. Terus mereka mengatakan, Ustadz, kalau Ustadz mengajarkan dalam bahasa Indonesia, kami tidak paham. Wah, itu luar biasa. Nah, kalau sudah santri mengatakan seperti itu sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang bagaimana tahapannya sebenarnya dalam belajar bahasa Arab supaya para penghafal Al-Quran ini sukses ketika dia belajar bahasa Arab? Karena kita menemukan juga para penghafal Quran ini ataupun ada pondok yang serius. Ada pondok serius bagaimana santri-santri, baik ikhwan maupun akhwat, yang ada di pondok itu, mereka hafal Quran 30 juz dan juga mereka bisa bahasa Arab. Tapi dalam pelaksanaannya belum sukses, belum maksimal hasilnya. Nah, kira-kira apa solusinya? Jadi solusi yang pertama adalah ketika kita belajar bahasa Arab, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang kita pelajari. Kita mau belajar apa nih? Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab ini, maka kita harus menguasai ataupun harus mempelajari 4 keterampilan ataupun kemampuan dalam bahasa Arab. Nah, kemampuan yang pertama adalah kemampuan mendengar. Jadi belajar bahasa Arab ini harus ada tahapan yang pertama, itu tahapan mendengar. Jadi kalau orang ngomong dengan bahasa Arab, kita mengerti. Orang baca Al-Quran kita ngerti. Nah, itu tahapannya. Kenapa? Ketika kita belajar bahasa Arab itu harus kita latih dulu istimak kita, menyimak, mendengar. Karena dengan harapan tadi orang Arab datang ke tempat kita mengerti apa yang dia sampaikan. Kemudian ketika ada orang yang membaca Al-Quran, kita mengerti apa yang dia baca. Nah, itu fungsinya keterampilan yang pertama kenapa harus kita kuasai. Nah, kemudian keterampilan yang kedua adalah keterampilan berbicara. Jadi, ketika kita belajar bahasa Arab, perbanyaklah mendengar. Nah, perbanyaklah mendengar dengan bahasa Arab. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan berbicara. Jadi, seseorang yang belajar bahasa Arab ini seseorang yang belajar bahasa Arab harus bisa berbicara dengan bahasa Arab. Namanya juga bahasa Arab. Iya, betul. Ya, apa arti bahasa? Bahasa adalah komunikasi. Nah, selanjutnya adalah kenapa kita harus berbicara dengan bahasa Arab? Kan seperti itu. Kita tinggal di Indonesia. Kemudian sekarang sudah banyak terjemahan-terjemahan dalam bahasa Indonesia. Bahkan ketika ada orang Arab datang ke sini, sudah ada penerjemahnya. Nah, sebenarnya kalau kita mengerti apa faidah, keuntungan kalau kita bisa berbicara bahasa Arab, itu luar biasa. Iya, betul, Ustaz. Ya.
Mungkin dua saja yang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah kalau kita berbicara dengan bahasa Arab, itu salah satu langkah untuk menjaga kosakata yang sudah kita dapatkan sebelumnya atau kita kuasai sebelumnya. Dan juga akan menambah kosakata yang belum kita ketahui. Nah, dengan seringnya kita berkomunikasi dengan bahasa Arab. Karena ada praktiknya. Karena ada praktiknya. Misalnya Dafa, kan? Sudah berapa tahun ngomong pakai bahasa Indonesia? Aduh, sudah 25 tahun Ustaz. Sudah 25 tahun ya? Lebih. Nah, kira-kira ada nggak kosakata yang antum lupa? Atau nggak tahu apa ya? Dulu sepertinya saya pernah mendengar kosakata ini. Pernah nggak seperti itu? Ada nggak kosakata-kosakata yang familiar? Pernah lupa nggak? Jarang sekali. Jarang. Kenapa jarang? Karena antum terus berkomunikasi. Iya, betul. Jadi kalau kita sering berkomunikasi dengan bahasa Arab, maka kita akan menemukan kosakata-kosakata yang sering kita gunakan itu di Al-Quran. Oh, ini pernah saya dengar. Iya, betul. Karena kita setiap hari berbicara, maka memori kita akan terus merekam kosakata-kosakata yang sudah kita kuasai sebelumnya, dan kosakata-kosakata yang ingin kita kuasai itu juga akan mudah rekamannya. Iya, betul. Jadi dalam proses belajar bahasa Arab ini tidak hanya sekedar penghafalan kosakata, tapi jauh lebih dahsyat lagi adalah metodologi tadi, praktek. Dia dengan praktek langsung. Maka kosakata kita itu akan terus terjaga ya. Dan bertambah. Dan bertambah terus. Nah, kemudian yang kedua di sini dengan adanya kita berbicara dengan bahasa Arab, maka secara tidak langsung kita sebenarnya telah memurajaahkan, mengulang-ulang kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, saya qul sufaha'u misalnya kan. Kenapa itu jadi nggak perlu buka kitab lagi. Ya. Kenapa minan nasi? Ya, karena sebelumnya ada harfu jar misalnya. Jadi tidak perlu diulang lagi. Tapi karena sering kita komunikasi, misalnya adhabu ilal masjidi dan seterusnya. Karena sering diulang-ulang, yang akhirnya kita terus bisa mengingat tadi kaidah-kaidah nahu dan juga sorofnya. Nah, bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, kalau kita sering ngomong dengan bahasa Arab. Ya, contohnya antum sekarang ngomong dengan bahasa Indonesia. Ya, Ustaz. Ya. Itu akan memudahkan kita untuk membaca. Akan memudahkan kita untuk menulis. Kenapa Dafa sekarang bisa membaca dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Karena antum sering ngomong. Iya. Ya. Kenapa antum bisa menulis dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Disuruh mengarang misalnya. 1 halaman, 2 halaman. Bisa mengarang? Bisa. Kenapa? Karena ngomong. Iya. Nah, ada nggak sesi khusus atau belajar membaca? Ada dulu. Ya mungkin 1-2 tahun kita belajar membaca. Tapi karena kita sering ngomong, maka keterampilan membaca dan keterampilan menulis tadi itu sangat akan terbantu karena kita terus berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa Arab. Nah, maka keterampilan yang ketiga adalah keterampilan membaca. Jadi urutannya kalau kita belajar bahasa Arab, yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat adalah menulis dengan bahasa Arab itu sendiri. Jadi tahapan ini harus berurutan. Jangan belajar bahasa Arab ini kita tidak tahu apa yang kita pelajari, kita tidak tahu bagaimana metodologinya, dan yang lebih parahnya lagi kita tidak tahu dengan siapa kita belajar, bagaimana kapasitasnya, bagaimana kemampuannya. Nah, itu poin yang pertama berkaitan dengan 4 tahapan ya. 4 tahapan ataupun 4 keterampilan ketika kita ingin belajar bahasa Arab. Nah, kemudian poin yang kedua, solusi bagi kita yang ingin belajar bahasa Arab ya, itu sangat bergantung juga kepada kitanya. Jadi kita kenapa dari kecil belajar bahasa Arab, dari SD mungkin sampai SMA bahkan sudah kuliah belum bisa bahasa Arab? Karena kita nggak ada tujuan belajar bahasa Arab.
Jadi seseorang yang belajar bahasa Arab nggak ada tujuan, dari kecil sampai dia tua nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena nggak ada tujuannya. Dafa udah berapa tahun belajar bahasa Arab? Udah lama? Sudah lama sekali. Udah lama sekali ya. Ya bisa bahasa Arab? Aduh, nggak bisa. Ya, makanya sekarang kalau misalnya sudah ada niat untuk belajar bahasa, kira-kira untuk apa belajar bahasa Arab itu? Harus ada tujuan yang jelas. Harus ada tujuannya. Ya, harus ada tujuan yang jelas. Kenapa saya harus belajar bahasa Arab? Nah, ini yang kita tekankan kepada para penghafal Al-Quran ataupun yang ingin belajar bahasa Arab, harus ada tujuan yang jelas kenapa antum harus belajar bahasa Arab. Apakah mau melanjutkan pendidikan, ataupun mau buat travel, ataupun saya ingin jadi seorang imam, tapi saya juga harus memahami apa yang saya baca. Ataupun misalnya kita punya niat jadi imam di Qatar, di Kuwait misalnya, seperti itu. Nah, bahkan imam-imam yang dikirim ke sana juga ada juga yang nggak bisa bahasa Arab. Nah, ini jadi problem juga. Jadi bagaimana interaksi kesehariannya? Jadi interaksi biasa saja. Nah, tapi bayangkan kalau dia bisa bahasa Arab. Nah, ini poin yang kedua. Jadi harus diperhatikan adalah tujuannya dari penghafal Al-Quran itu sendiri, ataupun yang belajar bahasa Arab itu apa kira-kira tujuannya. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah metodologinya. Ya, metodologinya. Nah, kenapa saya Ustaz hafal Quran 30 juz cepat sekali? Nah, setahun selesai. Tapi 6 tahun saya belajar bahasa Arab belum bisa bahasa Arab. Nggak bisa. Ya, ini tidak terlepas satu yang telah saya sebutkan tadi, tujuan antum belajar bahasa Arab untuk apa. Kemudian yang kedua adalah metodologinya. Bagaimana antum belajar bahasa Arab? Apakah hanya sekedar belajar saja? Maka sebaik-baik metodologi belajar bahasa Arab adalah belajarlah bahasa Arab dengan bahasa Arab. Jangan belajar bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak menggunakan proses terjemahan. Ya, misalnya mas muka, siapa namamu? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Diterjemahkan. Maka metodologi yang kita tawarkan dari Daulul Al-Arabiyah, dan alhamdulillah tadi ya sudah 150 pondok pesantren bekerja sama dengan kita, karena tertarik tadi unik Darullah ini mampu mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab tanpa terjemahan. Ya, dari awal masuk sampai selesai programnya dia berbahasa Arab. Dalam kesehariannya, bahkan di dalam mimpinya sudah berbahasa Arab. Waduh. Itu sudah meresapi sekali Ustaz. Iya. Nah, ini mungkin bisa dicoba di pondok-pondok pesantren ataupun bagi pemirsa yang sedang belajar bahasa Arab, sudah saatnya kita belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab. Nah, metodologi ini dari mana, Ustaz? Metodologi ini sebenarnya kita dapatkan dari keseharian kita. Kita punya guru yang paling sukses mengajarkan bahasa itu adalah ibu kita. Ya. Ibu kita ini dalam mengajarkan bahasa apapun, dia akan mengajarkan dengan bahasa negaranya. Iya, Ustaz. Ya, kalau misalnya ibu saya orang Indonesia, dia akan ngomong dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jepang. Iya. Kalau ibu saya orang Aceh, dia akan mengajarkan saya dengan bahasa Aceh. Dengan bahasa Aceh. Nah, selanjutnya adalah kenapa kita belajar bahasa Arab tetapi dengan terjemahan. Nah, kenapa dengan terjemahan? Inilah faktor utama. Kenapa dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan kita tidak bisa bahasa Arab, terkhususnya tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Karena kita belajar bahasa Arab dengan proses terjemahan. Tidak dengan bahasa Arab. Tidak dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, padahal dari kecil ibu kita langsung berbahasa Aceh dengan kita, berbahasa Indonesia, kita nggak mengerti. Tapi dengan mendengar, kita mendengar, akhirnya kita bisa mengerti. Mengerti. Nah, kemudian selanjutnya solusi yang selanjutnya adalah pemilihan guru. Nah, ini penting. Iya, Ustaz. Ya. Ada orang bisa bahasa Arab, dia punya ilmu bahasa Arab, tapi dia nggak bisa mengajarkan bahasa Arab. Karena mengajar bahasa Arab ini adalah seni. Tidak semua orang bisa mengajar bahasa Arab. Tidak walaupun semua orang bahasa Arab. Iya, tidak semua
bisa mengajarkan bahasa Arab. Jangankan kita, orang Arab sendiri. Baik. Ya, di beberapa training yang pernah kita laksanakan itu pesertanya orang Arab. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, ada yang dari Palestina. Pesertanya orang Arab, Ustaz? Iya, pesertanya orang Arab. Pesertanya, baik. Ya. Pertanyaannya kenapa mereka ikut? Karena mereka ingin tahu bagaimana mengajarkan bahasa Arab untuk orang Indonesia. Jadi mengajar bahasa Arab ini tidak hanya kita yang harus belajar, tapi orang Arab sendiri perlu belajar dia bagaimana mengajarkan bahasa Arab. Sebagaimana halnya kita hari ini bisa bahasa Indonesia, tapi kita tidak mampu mengajarkan bahasa Indonesia. Baik. Nah, misalnya ada orang Inggris ingin belajar bahasa Inggris. Orang Inggris belajar bahasa Indonesia dengan hafal. Baik. Bisa nggak kira-kira mengajarkan bahasa Indonesia? Aduh, kayaknya susah sih, Ustaz. Iya, karena harus antum seninya tadi, Ustaz, ya. Iya, karena antum bisa bahasa Indonesia, tapi antum tidak memiliki metodologinya. Iya. Antum bagaimana solusinya supaya antum tahu metodologinya? Antum harus belajar. Ya, antum harus belajar bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, begitulah dengan bahasa Arab itu sendiri. Baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah kitab. Ya. Jadi solusi yang kita berikan juga kepada pemirsa, ikhwani wa akhwati Allah muliakan, agar kita cepat bisa bahasa Arab, kita harus memilih kitab panduan pengajaran bahasa Arab, karena kitab panduan ini juga sangat akan menentukan sukses tidaknya kita belajar bahasa. Maka salah satu kitab yang kita rekomendasikan dalam belajar bahasa Arab yaitu kitab Al-Arabiyah by Nedek. Yang kitab ini sudah sangat ma'ruf di kalangan para asatidah dan juga kalangan santri yang belajar bahasa Arab seperti itu. Baik. Baik, Ustaz. Aduh, menarik sekali, Ustaz. Banyak sekali, seperti tercerahkan hari ini, Ustaz, ya. Tadi berarti yang menjadi poin bagi Dava Ustadz dan Furkaners yang sedang menonton di rumah adalah agar bisa bahasa Arab tadi kita harus tahu 4 pokok pentingnya, Ustaz, ya. Ada mendengar, berbicara, membaca, lalu menulis. Kemudian juga kita harus tahu tujuannya, tujuan kita dalam belajar bahasa Arab itu apa. Kemudian metodologi, kita juga harus tahu metodologinya seperti apa, pemilihan guru dan kitab kita dalam belajar bahasa Arab tadi, Ustaz, ya. Nah, mungkin juga satu lagi, Ustaz, mindset juga kira-kira dan persepsi, Ustaz, ya, harus diperbaiki juga. Kalau niatnya nggak ada dan mindsetnya itu bahasa Arab ini susah terus gitu, itu nggak akan jalan, Ustaz, ya, untuk belajar bahasa Arabnya gitu, Ustaz. Baik, Ustaz, menarik sekali, Ustaz, dan kita lanjut ke Q&A, Ustaz, ya. Boleh. Sisi Q&A. Mari kita lihat ada beberapa pertanyaan ini, Ustaz, di Q&A. Mungkin nanti kita jawab secara singkat aja, Ustaz, ya. Baik. Ini ada pertanyaan pertama, Ustadz. Bagaimana saya bisa menggabungkan menghafal Quran dan bahasa Arab sehingga saya tidak hanya hafal tapi juga paham? Baik. Baik, pertanyaan ini bagus sekali ya. Bagaimana kita menggabungkan saya ingin hafal Al-Quran 30 juz dan saya juga harus bisa bahasa Arab. Nah, yang sudah kita lakukan di beberapa pondok pesantren, selalu kita sampaikan adalah 2 hal ini harus menjadi prioritas kita. Tidak boleh kita katakan bahasa Arab ini tidak penting, yang penting hafal Quran. Begitu juga sebaliknya, yang penting bisa bahasa Arab dan hafal Quran itu tidak penting. Nah, 2 hal ini perlu kefokusan, maka kita harus nantinya dalam proses pelaksanaannya ini melaksanakan dengan kefokusan. Dalam artian, ketika kita ingin hafal Quran, nggak apa, hafal Al-Quran saja dulu. Misalnya hafal Quran 5 juz, ataupun hafal Quran 10 juz, ataupun hafal Al-Quran 30 juz. Sesudah lancar semuanya, baru nanti dibuatkan program karantina bahasa Arab. Khusus belajar bahasa Arab di situ. Nah, ataupun sebaliknya, kita fokuskan di bahasa Arabnya dulu, 1 bulan, 2 bulan, seperti program di Darul Wahab, 60 hari lancar berbahasa Arab. Nah, selepas itu baru menghafal Quran. Nah, di beberapa pondok pesantren yang kita terapkan tergantung request nantinya. Tapi yang paling penting adalah harus ada kefokusan di situ. Ada salah satu pondok pesantren yang pertama dia hafal Al-Quran, ya 3 tahun anak hafal Quran 30 juz selesai, kemudian belajar bahasa Arab 2 bulan,
dan kemudian melanjutkan hafalannya ataupun memurajaahkan hafalan yang sudah dihafalkan. Nah, ini dua-duanya dapat. Al-Qur'annya dapat, kemudian bahasa Arabnya juga dapat. Tapi realita yang terjadi di lapangan adalah yang kita lihat berdasarkan hasil kunjungan kita ke beberapa pondok pesantren, itu bahasa Arab dikesampingkan. Jadi hafal Quran 10 jam, bahasa Arab setengah jam. Belajar bahasa Arab Senin, Selasa, hafal Quran hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sedangkan belajar bahasa Arab cuma hari Jumat saja misalnya, seperti itu. Jadi tidak seimbang antara belajar bahasa Arab dan juga menghafal Al-Quran, seperti itu. Baik, Ustaz. Berarti kuncinya memang harus seimbang, Ustaz. Harus seimbang. Atau harus fokus, Ustaz ya? Iya. Fokus kedua-duanya. Jangan ada salah satu yang dikesampingkan. Iya. Seperti itu, Ustaz ya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Boleh. Ada pertanyaan, Ustaz nih. Ustaz, saya sudah menghafal 30 juz Al-Quran, tapi belum bisa bahasa Arab. Apakah saya sudah telat untuk belajar, Ustaz? Atau apakah hafalan saya sia-sia? Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Iya. Yang pertama kita mengucapkan Alhamdulillah. Karena kita sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Tidak ada yang namanya sia-sia. Bahkan ketika kita sudah sadar, pada saat itu sebenarnya kita harus mengambil tindakan cepat apa yang harus saya lakukan. Ya, banyak saya menemukan teman-teman saya, sahabat-sahabat yang mereka sudah hafal 30 juz, tetapi mereka tidak bisa bahasa Arab. Bahkan saya pernah menemukan teman, dia ingin melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Hafalan Qurannya luar biasa, lancar. Ketika beliau ini ikut tes, karena harus tes kalau ke Timur Tengah, dia dites hafalannya lancar, tapi ketika dites bahasa Arabnya tidak bisa. Nah, akhirnya dia tidak lulus. Tidak lulus karena tidak bisa bahasa Arab. Nah, tetapi Masya Allah, karena tadi dia memiliki keistimewaan di Al-Quran, kemudian dia berkomunikasi lagi dengan syekh tersebut, melobi lah bahasa kita kan, akhirnya sampai bisa lulus ke Timur Tengah. Sampai lulus ke Timur Tengah, bahkan luar biasa orang ini. Ya, bisa kuliah dengan cepat, bukan di satu kampus, dua kampus. Kampus. Nah, S1 2 kampus, S2 2 kampus, luar biasa. Nah, kenapa bisa kuliah S1 2 kampus, S2 2 kampus? Karena dia memiliki Al-Quran dan bahasa Arab itu sendiri. Ya, sebelumnya dia sudah hafal Al-Quran 30 juz tapi belum memahami bahasa Arab. Ya, tetapi alhamdulillah cepat sadarnya. Akhirnya setelah dia menghafal Quran, melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah dan bisa bahasa Arab, rupanya Masya Allah, orang yang hafal Al-Quran, orang yang belajar bahasa Arab, dan dia hafal Quran itu lebih cepat bisanya dibandingkan dia belajar bahasa Arab dan dia belum hafal Quran. Nah, maka ini kabar gembira sebenarnya untuk para penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran jangan bersedih. Antum sudah hafal Al-Quran 20 juz, 30 juz, kemudian antum belum bisa bahasa Arab. Sebenarnya kabar gembira bagi antum, sangat mudah bagi penghafal Al-Quran untuk belajar bahasa Arab. Baik Ustaz. Dan menarik sekali Ustaz. Tapi mungkin menjadi PR juga Ustaz bagi para penghafal Quran atau bagi kita semua Ustaz. Seperti penanya barusan Ustaz. Alhamdulillah ada kesadaran yang timbul Ustaz ya. Ada kegelisahan gitu Ustaz setelah hafal 30 juz namun tidak menguasai bahasa Arab. Namun step selanjutnya adalah bagaimana dia bisa menghafal. Mungkin bisa belajar bahasa Arab. Mungkin bisa belajar sendiri, namun mungkin lebih afdol lagi ada lingkungan yang bisa mensupport dia untuk bisa belajar bahasa Arab seperti itu Ustaz. Mungkin ini akan relevan dengan pertanyaan kita selanjutnya Ustaz, yaitu terkait apa saja program pelatihan bahasa Arab yang ada di Darul Lughah untuk menunjang para penghafal Quran tadi Ustaz. Nah, untuk program-program yang di Darul Lughah sendiri sebenarnya sangat mendukung para penghafal Al-Quran untuk mengetahui apa yang dia baca. Nah, bagi kita yang memang tidak tinggal di Aceh, Darul Lughah Al-Arabiyah
memfasilitasi teman-teman para penghafal Quran ataupun yang ingin belajar bahasa Arab bisa mengikuti program yang namanya Al-Arabia Online. Jadi program pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang sudah ratusan peserta yang sudah pernah belajar dengan kita dari berbagai profesi. Mulai dari penghafal Quran 30 juz, mulai dari para asatidzah, kemudian pilot, kemudian dosen-dosen, dan ada yang sedang menempuh pendidikan S1, S2, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sampai ke Inggris. Nah, sampai kita pernah buat satu kelas, kelas akhwat, kelas ibu-ibu, kelas ummahat. Ya. Di mana ibu-ibu itu berada di Uni Emirat Arab. Nah, jadi kita buatkan pembelajaran online karena suami mereka bekerja di sana dan mereka tidak bisa bahasa Arab. Nah, bagi kita sekarang yang berada jauh, bisa mengikuti program yang namanya Al-Arabia Online. Kemudian yang kedua, kita juga punya program Kabarnas namanya, Karantina Bahasa Arab Nasional. Nah, kalau antum lebih serius lagi, ingin belajar bahasa Arab, kemudian siap di karantina, datang ke Aceh. Nah, datang ke Aceh. Nah, sekarang kita alhamdulillah memiliki peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan kalau kita bandingkan antara orang Aceh dengan di luar Aceh, itu jauh sekali. Yang dari Aceh cuma 3 orang, luar Aceh sampai 50-60 orang. Lebih ramai dari luar Aceh. Lebih luar Aceh. Bahkan sampai dari luar negeri juga seperti itu. Nanti datang ke Aceh, kemudian mengikuti program karantina bahasa Arab nasional. Kabarnas seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita sering juga mengadakan program kerjasama dengan pondok pesantren. Jadi kalau kita ingin maksimal tapi tidak bisa datang ke Aceh, kita nantinya bisa bekerja sama sebagaimana dengan pondok-pondok lainnya tadi. Yang dimana nanti program ini kita akan mengirimkan guru ke pondok tersebut. Kemudian guru kita akan mengajarkan, baik mengajarkan para asatidahnya maupun mengajarkan santri-santri yang ada di sana. Nah, saya rasa 3 program ini yang bisa kita tawarkan kepada pemirsa, yang mudah-mudahan nantinya bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan di tahun 2025 ini, ya setelah Ramadan, kita semua bisa berbahasa Arab insyaallah ta'ala. Amin. Baik, Ustadz, berarti tidak ada lagi nih alasan untuk Furkaners untuk tidak mau belajar bahasa Arab dengan tadi manfaat yang sudah dijabarkan, Ustadz ya. Dan bagaimana hubungannya Al-Quran, ibadah kita dengan bahasa Arab itu sangat luar biasa. Dan ditambah lagi sudah ada lembaga seperti Darul Lughah Al-Arabiyah yang mewadahi teman-teman kita di luar sana yang ingin belajar bahasa Arab. Tadi mulai dari ada online, bahkan juga tidak terbatas umur, Ustadz ya. Untuk siapa saja, ada juga jika ingin lebih serius lagi ada program karantinanya bahkan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk Furkaners di rumah untuk tidak belajar bahasa Arab. Baik Ustadz, karena durasi juga sepertinya sudah sampai di akhir waktu nih Ustadz. Dari Ustadz, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan ke Furkaners yang ada di rumah? Pemirsa yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati, rahimakumullahu jami'an. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk belajar bahasa Arab, terkhususnya para penghafal Al-Quran. Kita mengetahui betapa banyak faidah, keuntungan bagi kita yang menghafal Al-Quran dan kita bahasa Arab, dan kita bisa bahasa Arab. Bahkan kita tidak menemukan kerugian sedikit pun bagi kita menghafal Quran kemudian belajar bahasa Arab. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kita semua, baik yang hafal Al-Quran maupun yang belum hafal Al-Quran, agar kita lebih giat lagi untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca nantinya dari Al-Quran, dari kalamullah, kita mengerti, kita bisa mentadabburi, dan kita bisa mengamalkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Syukran jazilan, barakallahu fikum jami'an. Baik Furkaners, terima kasih Ustadz atas kesempatannya hari ini. Terima kasih atas diskusi yang sangat berdaging Ustadz ya, yang daging banget hari ini Ustadz, yang saya yakin Furkaners di rumah juga tercerahkan Ustadz ya. Nah,
Baik Ustadz, izinkan saya untuk menutup podcast kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali bahwa podcast kita hari ini disponsori oleh @getanyo Perfume. Baik, saya tutup Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.